Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mukjizat Allah itu ada dan nyata. Ini kisahnya. Berdasarkan pengalaman, saya angkat kisah ini di sini, berlandaskan rasa syukur yang saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, di kisah ini akan kita ambil hikmah pelajaran bahwasanya rezeki itu tidak kemana, dan dalam kehidupan kita masih ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang intinya mukjizat Allah itu nyata. "Pak, Ido dapat bantuan dari sekolah, hari Senin udah bisa diambil," kata anak laki-lakiku, Rido namanya. "Oh ya saudara-saudaraku, di kisah ini saya hanya seorang penarik becak bermotor di kota Medan. Duda yang menghidupkan dan menyekolahkan 4 orang anak. Anak yang pertama perempuan, sudah SMA. Yang kedua perempuan dan saat itu masih kelas 6 SD. Yang ketiga laki-laki, Rido namanya, masih kelas 5 SD, dan ini kisahnya. Serta yang bontot perempuan dari TK mau ke SD. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan Indonesia saat ini, yang mana tidak adanya penumpang dan anak sekolah pada dirumahkan, yang akhirnya saya mencari-cari pinjaman ke sanak famili. Dan kami pun berangkat di hari Seninnya dengan membawa semua berkas yang harus dipenuhi untuk syarat mendapatkan bantuan dari sekolah tersebut. Dalam perjalanan menuju bank yang ditunjuk sekolah, aku tidak dapat bayangkan berapa jumlah nominal bantuan tersebut. Dan setelah di dalam, di hadapan pegawai bank yang cantik, kuserahkan semua berkas yang kami bawa dari rumah tadi. Dan aku masih belum bisa menerka-nerka, membayangkan jumlah nominalnya. "Bapak belum bisa cair hari ini," berkata si pegawai bank yang cantik tadi sambil menunjukkan resi KTP ku yang sudah habis limitnya. "Allah," kataku lirih dalam hati dan kecewa. Pupus sudah harapanku, harapan untuk bisa memegang uang walau sekecil apapun. Saudara-saudaraku, Anda tidak akan dapat membayangkan betapa kecewanya aku saat itu. Asal kalian tahu, di masa pilot ini di nominal Rp2.000 aja itu sudah bisa buat makan kami berlima. Dan salahku juga karena teledor dengan waktu. KTP ku hilang dan aku tidak ingat kalau resiku sudah habis limit. Masa berlakunya telah habis di bulan September 2019 dan kisah ini di bulan Mei 2020, tepatnya di tanggal 13 Mei 2020. Langsung kuhubungi sepupuku yang pegawai di kelurahan dan dia menyetujui untuk membuat resi KTP ku yang baru. Sesampainya di rumah, entah apa yang membuat langkah kaki ini langsung menuju ke tempat penyimpanan berkas-berkas keluarga kami. Masya Allah, entah dari mana datangnya selembar resi atas namaku yang baru di tanggal 13 Mei 2020 ada di sini. Aku kaget bercampur heran dan gembira, seakan tidak percaya dengan penglihatanku dan gak habis pikir dari mana datangnya ya. Sedangkan sepupuku belum ada datang mengantarkan berkas tersebut. Kuberitahukan kabar gembira ini kepada anak-anakku dan mereka pun tidak menyangka akan kejadian ini. Mukjizat Allah telah terjadi di keluarga kami. "Besok kita ambil," kataku lirih kepada mereka antara yakin dengan tidak. "Alhamdulillahirrabbilalamin," teriakku dalam hati yang langsung otomatis membuat wajahku berseri. Sedang tadi sebelumnya cemberut dan was-was penuh harap. Akhirnya cair bantuan anak sekolah tadi, dan uang sudah kukantongi. Saudara-saudaraku sekalian, sampai sekarang aku masih bertanya-tanya dari mana datangnya berkas ini. Dan kisah ini belum berakhir. 1 minggu kemudian sepupuku menghubungi. "Resi KTP ku sudah siap, ambil ke rumah," katanya. Sekalian bersilaturahmi aku datangi dan apa yang ku dapat. Berkas ini sama persis dengan yang di rumah. Di tanggal yang sama, sama-sama tanggal 13 Mei 2020. Sekarang aku mempunyai 2 berkas resi KTP. Untuk apa lagi? Sedangkan uang sumbangan dari sekolah sudah kudapat. Saudara-saudaraku, percayalah, di dalam kehidupan kita, baik itu rezeki, langkah, dan jodoh,
masih ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berprasangka baik padanya, maka mukjizat Allah itu ada dan nyata. Selang 1 bulan kemudian, aku sudah memiliki e-KTP yang asli, dan kedua berkas resi KTP tadi hanya tinggal kenangan. Sekian dan terima kasih.